Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Kedua, penjumlahan pecahan biasa dan desimal. Ketiga, penjumlahan pecahan biasa dan persen atau pecahan per seratusan. Yang keempat, penjumlahan pecahan desimal dan persen. Cara penjumlahan berbagai bentuk pecahan yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Contoh, 15/8 ditambah 7/12. Bisa kita lihat di sini penyebutnya adalah 8 dan 12. Kita samakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK dari 8 dan 12. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48. Dari kelipatan 8 dan 12, kita temukan persekutuan 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kita lanjut ke pengerjaannya. 15/8 ditambah 7/12. Rubah dulu 15/8 menjadi pecahan biasa. 1 kali 8 sama dengan 8, ditambah 5 sama dengan 13. Jadi 15/8 menjadi 13/8. Sekarang kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 24. Maka 24 dibagi 8 sama dengan 3 dikali 13 sama dengan 39. Kemudian 24 dibagi 12 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Menjadi 39/24 ditambah 14/24. Karena penyebutnya sudah sama, langsung kita tambahkan pembilangnya. 39 ditambah 14 sama dengan 53/24. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka angka tersebut bisa kita jadikan pecahan campuran. Nah, kira-kira hasilnya yang mendekati yakni 2. 2 kali 2 4 kan hasilnya 48. Berarti sisanya 5/24. Jadi 15/8 ditambah 7/12 hasilnya 25/24. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dan desimal. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh 0,25 ditambah 3/5. 0,25 kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,25 akan menjadi 25 per berapa? Kita lihat angka setelah koma. Di samping kanan setelah koma, di sini ada 2 angka, sehingga pembagi atau penyebutnya adalah 100.
Jika di belakang koma ada satu angka, maka pembaginya adalah 10. Jika di belakang koma ada 3 angka, maka pembaginya 1000. 0,25 sama dengan 25/100. Biar mudah kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling sederhana, kita bagi keduanya dengan 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga hasilnya menjadi 1/4. Jadi 1/4 ditambah 3/5. Mengapa 1/4? Karena nilai 0,25 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Maka kita tulis penyebutnya 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5, dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 20 dibagi 5 sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12. Sehingga 5 ditambah 12 sama dengan 17/20. Kemudian cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk desimal. Contoh 0,25 ditambah 3/5. 0,25 sudah desimal, jadi yang akan kita rubah adalah 3/5. 3/5 ini kita jadikan dulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, 5 ini kan bisa kita rubah menjadi puluhan dengan cara dikali 2. Pembilangnya juga dikali 2 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Sama dengan 6/10. 6/10 ini kalau kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,6. Sekarang kita jumlahkan. 0,25 ditambah 0,6 sama dengan 0,85. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dan persen. Nah, ini juga dengan dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Contoh, 25% ditambah 2/10. Di sini yang akan kita rubah adalah 25%. 25% artinya 25/100. 25% ini kita jadikan pecahan biasa. Kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. 25%, keduanya ini bisa dibagi dengan angka 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/4. Sehingga 25% kita rubah menjadi 1/4. Nah, penjumlahannya akan menjadi 1/4 ditambah 2/10. Kita lihat penyebutnya, yang satu 4, yang satunya 10. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 4 dan 10 adalah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya 5/20 ditambah 4/20. Kalau sudah sama pembilangnya, langsung kita jumlahkan saja. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 9/20. Cara yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Artinya,
kebalikan dari cara yang pertama. Berarti di sini 2/10 kita akan jadikan persen. 2/10 jika dijadikan dalam bentuk persen, kita harus kali penyebutnya sehingga menjadi 100. 10 ini agar menjadi 100, kira-kira kita kalikan dengan angka berapa ya? Ya, kita kalikan dengan angka 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10 ya. Sehingga menjadi 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. 2/100. Ingat, tadi persen adalah per 100. Jadi 20/100 sama dengan 20%. Karena sudah sama-sama dalam bentuk persen, sekarang langsung kita jumlahkan. 25% ditambah 20% sama dengan 45%. Yang keempat, penjumlahan pecahan desimal dan persen. Yang ini juga dengan dua cara ya. Cara yang pertama, ubah menjadi persen. Kita ambil contoh 15% ditambah 0,62. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara merubah pecahan ke dalam bentuk persen. 0,62 kalau kita rubah dalam bentuk persen menjadi 62%. Kalau sudah sama-sama dalam bentuk persen, langsung kita jumlahkan. 15% ditambah 0,62 sama dengan 15% ditambah 62% sama dengan 77%. Cara yang kedua, ubah menjadi pecahan desimal. Contoh, 15% ditambah 0,62. Kalau cara yang ini, 15% akan kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,15. Nah, karena sudah sama-sama dalam bentuk pecahan desimal, langsung kita jumlahkan. 15% ditambah 0,62 sama dengan 0,15 ditambah 0,62, hasilnya 0,77. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal-soalnya ya anak-anak. Nomor 1 sampai 5. Tulis jawabannya di buku tulis, kemudian kirim ke Ustazah melalui Japri. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.